khidmatil iman wal Islam wa hadiya mulian asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa rasulullah wa dinil haq yudhiru ad-din kulli walau karihal musyrikun wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fasal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumat kali ini marilah kembali memanjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan berbahagia ini alhamdulillah Allah masih memberikan berbagai macam nikmat dalam kehidupan kita, khususnya di hari Jumat ini, termasuk nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan ataupun kesempatan, sehingga kita bisa hadir di masjid yang sangat kita cintai ini, Masjid Maghfirah ini, untuk melaksanakan salah satu kewajiban di antara kita dalam kehidupan kita minggu ini, yakni adalah salat Jumat yang insyaallah dilaksanakan secara berjamaah. Maka merujulah jemaah yang berbahagia, sekiranya pada Jumat kali ini masih ada saudara-saudara kita, keluarga kita, ataupun sahabat-sahabat kita di mana saja berada, sengaja tidak melaksanakan di antara salah satu kewajiban ini. Karena kita kata bersama jemaah Jumat yang berbahagia, salat Jumat ini adalah merupakan suatu fardu ain, wajib dan harus kita laksanakan dalam kehidupan kita di setiap hari Jumat. Satu minggu satu kali kita laksanakan. Namun jemaah yang berbahagia sebagai seorang muslim tetap mendoakan saudara-saudara kita agar insyaallah dalam kehidupannya di mana saja dia berada, dia bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah kepada beliau, Nabi yang sangat kita sayangi dalam kehidupan kita ini sampai dalam kehidupan di hari kiamat nanti. Hadirin kaum muslimin, jemaah yang berbahagia, di kesempatan berbahagia ini izinkanlah kembali menyampaikan khutbah Jumat yang insyaallah saya beri judul salat menuju hati yang tenang atau bahagia. Hadirin kaum muslimin, jemaah yang berbahagia, insyaallah seperti halnya kita sudah baca bersama ataupun kita sudah baca bersama bahwa di dalam Al-Quran itu surat At-Taubah ayat 36 yang artinya di situ dijelaskan
Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dalam kehidupan kita ini. Allah menetapkan dalam kehidupan kita ini di muka bumi ini selama 1 tahun ataupun 12 bulan. Dalam kalender Hijriah ada beberapa bulan yang kita kenal. Pertama bulan Muharram, kemudian bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian bulan Rajab dan Sa'ban, terus bulan suci Ramadan, bulan Syawal, bulan Zulkaidah, dan bulan Zulhijjah. 12 bulan ini jemaah-jemaah berbahagia, sesungguhnya masing-masing punya keutamaan atau kelebihan dalam kehidupan kita ini terkait pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jemaah yang berbahagia, oleh karena itu di bulan ini ataupun salah satu di antara 12 bulan itu ada satu ibadah yang tidak pernah terlepas di antara 12 bulan itu, yakni adalah melaksanakan puasa dalam kehidupan kita, yakni adalah puasa hari Senin dan hari Kamis. Bahkan dalam kehidupan kita ada ibadah yang tidak pernah putus. Setiap hari, bulan, dan tahun kita laksanakan, yakni adalah melaksanakan sholat dalam kehidupan kita. Hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia, kita sudah ketahui bersama dalam diri kita itu setiap manusia pasti pernah mengalami perasaan resah, pernah mengalami gelisah ataupun tekanan-tekanan hidup dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan lingkungan sekolah, berbangsa dan bernegara. Kemudian juga manusia tidak putus-putusnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita sekalian. Ada yang diberikan rezeki banyak dalam kehidupannya, ada juga diberikan rezeki yang sedang-sedang saja. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki sebagaimana yang dituankan di dalam Al-Quran itu, yang artinya bahwa ada yang namanya fakir dan miskin. Semuanya ini jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin kehidupan untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan jiwa kita. Tapi namun sesungguhnya jemaah-jemaah yang berbahagia, yang bisa membawa hati kita menjadi tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Bagaimana caranya jemaah-jemaah berbahagia agar ketenangan jiwa selalu ada dalam diri kita? Tidak lain adalah melaksanakan sholat dalam kehidupan kita 5 kali sehari semalam, ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, inilah jamaah-jamaah yang berbahagia. Jangan hanya dijadikan sholat itu merupakan suatu kewajiban, tapi bagaimana sholat di dalam kehidupan kita ini menjadikan suatu sarana dalam kehidupan kita itu agar kita bisa mampu berdialog langsung, berbunga langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di
di dalam kehidupan kita di mana saja kita berada. Oleh karena itu jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar lebih mantap dan lebih baik ibadah kita, mendapatkan ketenangan jiwa dalam diri kita itu, ada beberapa faktor yang perlu kita harus ketahui dan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Yang pertama jemaah Jumat yang berbahagia, sebagai seorang muslim, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran itu, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah merupakan fardu yang ditentukan bagi orang-orang yang beriman dimanapun dia berada. Jadi bagaimana seorang muslim itu untuk mendapatkan ketenangan jiwa ini? Maka yang pertama yang kita perhatikan itu adalah mampu mengatur waktu dalam kehidupan kita, terutama tepat waktu melaksanakan sholat, termasuk sholat Jumat yang kita laksanakan khususnya di hari Jumat kali yang berbahagia ini. Nah, disinilah jemaah Jumat yang berbahagia, satu indikator untuk mendapatkan kecintaan dari langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah selalu kita mendapatkan ketenangan jiwa karena kita mampu sholat, tidak pernah menunda-nunda waktu sholat tersebut, termasuk sholat fardu yang dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Ini salah satu bagian untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Insya Allah jemaah yang berbahagia mampu melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Yang berikut jemaah yang berbahagia, sebagai seorang muslim, untuk mendapatkan ketenangan jiwa dalam diri kita dimanapun kita berada, melaksanakan sholat sunnah dalam kehidupan kita ini. Banyak sesungguhnya jemaah Jumat yang berbahagia untuk mempermantap ketenangan jiwa kita ini, selain daripada sholat fardu tadi, sholat sunnatlah yang paling menentukan sholat fardu kita. Kenapa jemaah Jumat yang berbahagia? Siapa tahu dalam kehidupan kita, sengaja maupun tidak sengaja, kita tidak melaksanakan di antara sholat fardu ini, maka ada yang bisa menggantikan itu adalah sholat sunnah yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita, termasuk sebelum kita melaksanakan sholat Jumat dan memasuki masjid, ada yang namanya sholat tahiyatul masjid sebelum kita duduk. Sampai-sampai Rasulullah SAW tepatnya di hari Jumat begini juga modelnya, melihat umatnya langsung duduk, dia tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Apa tindakan beliau pada saat hari Jumat itu? Dia sampaikan kepada jamaah yang langsung duduk tadi, silakan berdiri sholat 2 rakaat, tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat. Nah, disinilah pentingnya melaksanakan yang namanya sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum kita melaksanakan aktivitas atau kegiatan lain atau sholat fardu, termasuk insya Allah kita laksanakan ini. Apapun yang kita laksanakan jemaah Jumat yang berbahagia di masjid, misalnya kegiatan-kegiatan keagamaan, ceramah-ceramah agama dan lain sebagainya, ketika kita ingin memasuki masjid, disunnahkan melaksanakan tahiyatul masjid, baru kita lanjutkan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini salah satu contoh yang sering dan tidak pernah Rasulullah tinggalkan dalam kehidupannya, dan adab yang penting yang perlu kita harus ketahui adalah satu di antaranya tadi itu adalah jangan duduk sebelum melaksanakan sholat itu. Belum lagi jemaah Jumat yang berbahagia, sholat-sholat lainnya, karena sudah terbiasa melaksanakan sholat tahajud. Bahkan Rasulullah SAW itu dengan kehati-hatiannya dia melaksanakan sholat witir sebelum dia tidur.
Kenapa jamaah yang berbahagia? Mereka takutkan jangan sampai tidak sempat melaksanakan sholat witir sebelum dia tidur. Tetapi jamaah Jumat berbahagia, tidak menjadi masalah. Melaksanakan sholat witir ganjil misalnya, kita bisa laksanakan sholat tahajud atau sholat sunnah lainnya sesudah melaksanakan sholat witir. Yang penting ketika sudah melaksanakan sholat tahajud misalnya, tidak perlu lagi melaksanakan sholat witir karena kita sudah laksanakan malam itu juga. Ini menjadi salah satu sebuah jamaah yang berbahagia. Belum lagi dengan sholat-sholat lainnya sebelum dan sesudah kita melaksanakan sholat fardu dalam kehidupan kita ini, menjadi salah satu penentu untuk menuju hati tenang selalu jiwa kita ketika kita memperbanyak sholat-sholat sunnah ini. Jamaah yang berbahagia, yang berikut dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar tetap ketenangan jiwa bisa kita rasakan dalam kehidupan kita, maka jangan lupa jamaah Jumat yang berbahagia, ketika selesai kita melaksanakan sholat fardu secara berjamaah, jangan lupa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dilaksanakan secara sendiri-sendiri, boleh juga dilaksanakan secara berjamaah sesuai dengan niat kita masing-masing. Apa harapan kita, niat kita, doa kita yang Allah kabulkan pada saat itu misalnya. Cara-cara adab inilah jamaah Jumat berbahagia yang sesungguhnya bukan wajib, tapi Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Maka kita harus laksanakan contoh-contoh ajaran ini agar kita termasuk ketika kita melaksanakan semua ini, kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah dengan mengingat Allah hati selalu menjadi tenang. Bahkan di dalam hadis dijelaskan itu Abu Daud dan Nasai, ingatlah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati senantiasa sejuk ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, selain daripada melaksanakan salat sesuai gerakan-gerakannya itu. Kemudian yang berikut jamaah Jumat yang berbahagia, yang perlu diperhatikan agar ketenangan jiwa kita selalu ada, maka jangan lupa perhatikan tata cara salat dan pelaksanaan wudu. Kalau tata cara pelaksanaan wudu itu sesungguhnya banyak jamaah yang berbahagia. Kalau dari segi salat itu, ya, tidak boleh terlalu cepat melaksanakan salat itu. Kita ikuti saja gerakan, karena ada bacaan-bacaan yang kita baca di setiap rukuk dan sujud dan iktidal dan seterusnya. Belum lagi yang lain jamaah yang berbahagia. Persoalan wudu jamaah yang berbahagia, kalau tidak sempurna wudu yang kita laksanakan, itu sudah pasti, dan bahkan sholat kita tidak diterima misi Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu adab yang perlu kita perhatikan adalah sebelum berwudu tentu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada satu gerakan juga yang perlu kita perhatikan, karena kata Rasulullah SAW, alirkanlah air ke sampai siku-siku. Berarti air itu sampai siku-siku. Kalau tidak sampai ke siku-siku berwudu itu berarti tidak sah itu. Berarti airnya itu dari lengan tangan menuju ke siku, bukan ke siku menuju ke bawah. Jadi yang pasti adalah jamaah yang berbahagia, bagaimana semua basah sampai di siku-siku kita. Ini juga termasuk ajaran Rasul dan perlu dan harus kita perhatikan pada saat berwudu. Dan masuk lagi, banyak lagi jemaah Jumat yang berbahagia. Kita harus perhatikan terkait dengan ibadah, kaitannya dengan mendapatkan ketenangan jiwa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali itu singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan saja dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.